Kita ke informasi lain pemirsa, DPR RI mengesahkan RUU TNI menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan melalui rapat paripurna siang ini. RUU TNI yang disahkan hari ini merevisi Undang-Undang TNI tahun 2004. Revisi antara lain terjadi pada penambahan usia pensiun perwira dan prajurit TNI dari sebelumnya 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama mengalami penambahan sesuai dengan jenjang kepangkatan. Revisi juga mencakup penambahan kementerian dan lembaga yang boleh diisi oleh anggota TNI aktif. Dari yang sebelumnya berjumlah 10 kementerian dan lembaga, kini menjadi 16. Acara pertama rapat paripurna Dewan hari ini. Terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Kedua, pasal 47 terkait dengan penempatan prajurit TNI pada kementerian dan lembaga, sebagaimana diketahui bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan di beberapa kementerian dan lembaga yang semula berjumlah 10 menjadi 14. Berdasarkan permintaan pimpinan kementerian, lembaga, dan dengan tetap tunduk pada ketentuan peraturan administrasi yang berlaku di lingkungan kementerian dan lembaga tersebut. Di luar penempatan pada 14 kementerian lembaga yang telah disebutkan, TNI dapat menduduki jabatan sipil dengan catatan harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Sementara itu, Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak atas berbagai upaya, kritikan, dan masukan dalam perumusan RUU TNI menjadi Undang-Undang TNI. Kami sangat berterima kasih atas berbagai upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat di dalam memikirkan dan ikut mengelola bagaimana pembangunan kekuatan Tentara Nasional Indonesia ini kita bentuk agar supaya kekuatan pertahanan negara Republik Indonesia bisa menjadi kekuatan pertahanan yang bermartabat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami juga berterima kasih kepada seluruh komponen bangsa yang ikut serta mengadakan evaluasi melalui panitia kerja dan juga melalui Komisi 1 DPR RI dalam rangka perumusan proses revisi anggaran revisi dari Undang-Undang TNI nomor 34. Kami juga berterima kasih kepada LSM yang ikut mengadakan koreksi-koreksi terhadap rancangan undang-undang tersebut. Sudah ada Yohanes Leonardo. Ardo, bagaimana situasi di sana saat ini? Ya, selamat siang Rendra dan juga pemirsa. Pasca diketok ya revisi undang-undang atau RUU TNI yang kemudian saat ini sudah dapat disebutkan sebagai undang-undang TNI yang baru saja disahkan tadi hadir oleh beberapa pimpinan DPR termasuk juga Menteri Pertahanan dan juga Panglima TNI tadi juga hadir. Dan memang untuk saat ini rapat paripurna masih berlangsung, di mana untuk rapat paripurna yang berlangsung pada siang hari ini tidak lagi membahas soal undang-undang TNI yang sudah disahkan, karena sebaliknya untuk rapat pada siang hari ini ada membahas beberapa undang-undang lain yang sedang digodok oleh pimpinan DPR. Dan kemudian untuk terkait spesifik mengenai undang-undang TNI yang sudah direvisi tersebut dan sudah disahkan, memang saat ini masih selesai. Dan tadi kami sempat mencoba untuk menghubungi dan juga mewawancari beberapa pimpinan DPR maupun juga baik dari Panja yang kemudian untuk kami minta keterangan terkait seperti apa poin-poinnya. Namun hingga saat ini kami masih menunggu karena ada beberapa titik yang
kemudian untuk kami standby-kan, untuk kami siagakan agar kemudian nantinya dapat kami tanyai terkait beberapa poin. Namun yang jelas dalam pembahasan rapat paripurna tadi ada 3 pasal yang menjadi fokus pembahasan, di antaranya pasal 7, pasal 47 dan juga pasal 53 untuk undang-undang TNI yang tadi dibahas dalam rapat paripurna yang berlangsung hingga sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Dan untuk yang pertama terkait pasal nomor 7 begitu ya, ini membahas mengenai operasi militer, kewenangan operasi militer dari TNI sendiri, di mana diantaranya untuk operasi militer dikembangkan menjadi 16 begitu yang kami terima dari draft yang dibahas dalam rapat paripurna. Selain itu juga untuk pasal berikutnya, pasal 47 juga dibahas dalam rapat paripurna tersebut, di mana untuk pasal 47 tersebut juga dikembangkan menjadi 14 kementerian lembaga. Dan ini yang masih menjadi pertanyaan pada publik gitu ya, karena sejak kemarin, bahkan sejak beberapa rapat pembahasan terakhir, memang ada total 16 kementerian, 15 dan juga 16 kementerian yang kemudian dapat diduduki oleh militer aktif. Namun dari apa yang disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani pada rapat paripurna tadi pagi gitu ya, bahwa memang ada sekitar 14 kementerian lembaga, termasuk beberapa penambahan, termasuk diantaranya ada Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan atau BNPP, kemudian juga ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga BNPB. Dan tentunya untuk memastikan angka 14 ataupun juga 15 ini akan kami pastikan kepada anggota maupun juga pimpinan Panja Komisi 1 DPR RI untuk memastikan menjadi berapa kemudian jabatan sipil yang dapat diduduki oleh militer aktif. Namun yang jelas tadi disampaikan oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bahwa untuk mendorong revisi Undang-Undang TNI tersebut karena dinilai ada perkembangan dinamika global yang kemudian harus membuat TNI menyesuaikan dan juga mengisi beberapa jabatan sipil yang saat ini diisi oleh militer aktif. Sementara demikian, kembali ke studio Rendra. Baik, terima kasih Ardo, informasinya langsung dari dalam gedung DPR. Sebelumnya juga ada Rindi dari depan gedung DPR. Terima kasih. Selamat bertugas kembali.